Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Anggra. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 2, 3, dan 4. Hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar dongeng, wawancara, dan masih banyak lagi. Jadi nanti kita akan belajar menulis juga. Jadi anak-anak siapkan buku tulisnya ya, tetap semangat. Sudah siap semua ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Dengan kegiatan bercerita, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan daftar pertanyaan wawancara mengenai cara-cara perawatan hewan dengan kaidah. Nah, sekarang kita masuk di subtema 3, menyayangi tumbuhan. Di sini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut adalah petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Anak-anak bisa melihat di sini. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting disusun di dasar pot. Jadi ini adalah pot ya. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Kemudian diisikan di sepertiga bagian pot. Kemudian masukkan bibit melatinya. Sisakan media lama yang masih menempel. Jadi ini media lama yang masih menempel ini sudah bawaannya ya, bawaan tanah yang sebelumnya. Kemudian tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, jadi anak-anak tahu ya, ini adalah cara merawat atau menanam bunga melati. Nah, sekarang ada tugas, anak-anak coba tanya wawancara kepada orang tuanya. Bagaimana sih cara merawat bunga mawar? Pasti orang tuanya tahu. Nah, sekarang kita belajar yang ini ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur.
Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, dari teks bacaan yang sudah kita baca, anak-anak harus siap untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa manfaat hutan bakau? Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan hutan bakau? Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan sedikit materi poin yang ada di sini. Wawancara adalah mencari informasi dengan bertanya kepada narasumber atau seseorang yang lebih tahu tentang suatu kabar atau informasi. Jadi, kegiatan wawancara itu anak-anak adalah anak-anak bertanya, mencari informasi kepada narasumber atau seseorang yang lebih tahu tentang suatu kabar tersebut. Nah, di sini ada Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum Siti melakukan wawancara, Siti akan membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Yuk kita bantu Siti membuat daftar pertanyaannya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan, semuanya ini adalah kata tanya. Kata tanya di sini bisa anak-anak gunakan untuk wawancara. Apa biasanya digunakan untuk bertanya tentang benda. Siapa bertanya tentang orang. Mengapa bertanya tentang sebuah alasan. Bagaimana itu bertanya tentang keadaan. Kapan bertanya tentang waktu. Jadi anak-anak sekarang harus bisa memahami apa sajakah kata tanya tersebut ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak mengamati daftar tugas pada tabel berikut. Ada belajar, menghormati, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, dan menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, yang ada dalam tabel ini anak-anak kelompokkan ya, berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Misal, ayah perannya apa atau tugasnya apa sih di dalam keluarga? Ibu tugasnya apa? Nanti ditulis berdasarkan tabel yang ada di sini ya. Mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan subtema 4, menyayangi hewan. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci.
Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, sekarang dari bacaan tersebut, anak-anak jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dayu? Siapa yang senang memelihara kelinci? Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Apa saja makanan yang disukai kelinci? Mudah sekali kan untuk menjawab? Nah, di sini adalah tata cara untuk merawat hewan peliharaan. Contohnya seperti kelinci. Atau hewan lain pun juga bisa anak-anak. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, jadi cara-cara di sini perawatan hewan peliharaan khususnya kelinci, tapi bisa untuk hewan yang lain juga ya anak-anak. Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus menjaganya. Tugas yang terakhir, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah membuat cerita sesuai gambar. Anak-anak bisa merangkai cerita dengan bahasa anak-anak masing-masing ya. Bahasa yang mudah dan anak-anak gampang untuk memahaminya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anak. Anak-anak pasti bisa. Anak-anak hebat pasti semangat belajar. Semangat semuanya.